beberapa menit. Sudah. Selamat malam, jumpa lagi dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kembali lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan menghadirkan narasumber Bapak Evangelis Johnny Pardede. Beliau seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana penginjilan beliau bukan hanya di kota saja, tetapi di pelosok-pelosok beliau menyampaikan kebenaran firman Allah. Kalau di bulan lalu kita sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa lewat acara program Suka-Sukamu Tuhan, lewat Zoom meeting pada bulan lalu, dan saya percaya malam hari ini berkat yang sama akan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Saya percaya malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ada berkat Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima. Bab itu malam hari ini kita yang ada di Zoom meeting maupun yang menonton secara live streaming, engkau yang ada di Indonesia atau maupun yang ada di luar negeri, saya percaya malam hari ini engkau akan alami berkat Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau akan disembuhkan. Kalau engkau dalam pergumulan, engkau yakin ada mujizat Allah terjadi. Bab itu, malam hari ini, kita akan buka dalam doa. Saya minta dengan kasih Kristus, Pastor Yeremia Tengor dari Kota Mobagu akan berdoa membuka program atau acara malam hari ini. Bisa kedengaran Pastor Yeremia Tengor? Suaranya belum dibuka, mute-nya. Pastor Yeremia, mute-nya. Mute-nya belum dibuka, Pak. Speakernya, sehingga belum bisa kedengaran. Pak Yeremia, mute-nya, mute. Oke. Ya, sudah masuk ya. Ya, silakan Pak. Baik, kita akan berdoa sejenak untuk membuka acara kita meeting pada malam hari ini. Kita akan tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panggil Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang sangat memperhatikan kami, mengasihi kami. Dan pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, lewat acara Suka-Sukamu Tuhan, dari host Pastor Adil Lesmasi yang telah mengundang kami dalam acara ini, dengan kegiatan meeting ini akan membagi berkat bagi kami semua lewat hamba Tuhan senior. Kiranya Tuhan Bapa Surgawi, Engkau ada di acara ini. Kami percaya Engkau Allah Roh adanya tidak terbatas. Dan Bapa Surgawi, kami percaya ada hal-hal yang baru yang kami akan temukan dan kami akan tangkap malam hari ini yang akan memberkati kami semua di malam hari ini Bapa. Sebab itu ya Tuhan, Engkau turut campur tangan dan kiranya Tuhan memberkati acara ini menjadi acara yang luar biasa. Dan kami semua akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kesempatan malam hari ini. Hamba-Mu akan buka acara ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat hambanya, Pastor Yeremia Tengor dari Kota Mobagu, dan saya menyapa Bapak Ibu. Saya melihat dari Ambon ada, dari Manado ada Bapak Pendeta Kris Rorong, ada dari Sulawesi Selatan, dan dari beberapa daerah yang malam hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa, maupun Bapak Ibu yang tidak mengikuti lewat acara Zoom meeting, tapi saya melihat mengikuti lewat Facebook halaman. Dan saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Bab itu waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Evangelis Johnny Pardede yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah di malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita beri aplaus buat narasumber kita malam hari ini.
Terima Silakan. kasih. Terima kasih banyak sama This Tuhan meeting Yesus. is being recorded. Terima kasih dan juga bisa kedengaran Pak Aldi. Bisa Pak John, bisa. Terima kasih sahabatku Pendeta Aldi. Ya ini kemurahan Tuhan, saya kaget begitu banyak teman-teman kita dari Sulawesi, dari Ambon, dari mana aja. Wah ini luar biasa. Saya kira tadi sekedar teman-teman jemaat kita aja. Wah, ini luar biasa berkatnya hari ini. Amin. Mas ini Pak Dede, tapi saya lihat sebagian sini nggak ada kenal. Coba angkat tangan dulu. Yang belum pernah dengar saya, coba angkat tangan. Yang belum pernah dengar. Oke. Ini mana ada tulisan ini, this meeting being recorded, bisa dihapus ini. Ini di layar, menang. Gimana? Di layar ini ada. Sebentar. Lagi di setel ini. Ada tulisan nama. Pencet sebelah kanan kali. United, pencet aja. Baik. Nah, jadi saudaraku, kita langsung aja ya dengan firman hari ini. Topiknya bagaimana kita dipelihara Tuhan menghadapi zaman sukar sekarang ini. Karena saya lihat harga sudah naik, ekonomi tambah parah, COVID tambah banyak. Wah, udah nggak tahu lagi saudaraku. Jadi kita satu-satunya minta pemeliharaan dari Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham juga mengalami kelaparan waktu itu. Kejadian 12 ayat 10. Ayat 10. Kita lihat firman Tuhan. Bagaimana Abraham dipelihara Tuhan. Ya. Kejadian 12 ayat 10. Demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, jadi kelaparan waktu zaman itu. Jadi Abraham, wah, bagaimana dia ditolong Tuhan? Makanya kalau kita mau ditolong Tuhan seperti Abraham, maka dia diberkati. Ya. Tapi alami dulu kelaparan, musibah. Harus 3 hal kita lakukan. Iman kita seperti Abraham, harus seperti dia. Supaya kita dipelihara Tuhan. Nah, kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Pertama kita pergi, kedua hidup tidak bersalah, ketiga siap diuji. Demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertama tugas kita harus pergi seperti Abraham. Karena kita mau dipelihara Tuhan seperti Abraham, iman kita seperti Abraham. Dia pergi dulu. Nah, harus pergi kita, artinya menginjil. Ya, menangkan jiwa. Yang kedua, Kejadian 17 ayat 1, hidup tidak bercelah. Demikian ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Nah, ini jelas saudaraku. Saudara kalau pergi, hidup kita harus beres. Ya, kenapa harus beres? Loh, kalau pelayan Tuhan itu 2 Timotius 2:21. Ya, supaya layak dipakai Tuhan harus disucikan. Ya, 2 Timotius 2:21. Kita lihat firman Tuhan. Itu syaratnya, jangannya pergi tapi itu nggak beres. Nanti bisa bahaya, ya. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sama kayak hari ini, bisa dengar firman Tuhan, bisa menyampaikan firman. Wah, ini kan pekerjaan spesial, bukan pekerjaan dunia. Nah, jadi kalau kita pun pergi, ya sarannya nggak boleh main-main, hidup harus beres. Makanya Abraham hidup tidak bercelah. Nah, sekarang yang paling berat. Kalau mau diberkati, mau dipelihara Tuhan. Seperti Abraham. Saudara harus siap diuji. Kejadian 22, 1 dan 2. Demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi,
yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu jelas. Diuji. Nah, ini paling berat, ujian. Abraham punya anak satu-satunya. Dia tunggu 25 tahun. Sudah dapat, suruh korbankan lagi. Tapi bagaimana? Imannya mantap. Karena perintah Tuhan, dia lakukan. Tuhan lihat, tak usah katanya. Makanya, saudaraku, ujian ini nggak main-main. Semua kita harus diuji. Termasuk COVID ini. Ini ujian. Kenapa? Tuhan mengasihi kita. Dihajar. Ditegur dulu. Kalau nggak dihajar betul-betul. Betul. Kisah Rasul 3. Wahyu 3 ayat 19. Ya, dan Tuhan mengasihi. Maka kita ya ditegur dan dihajar. Cuma Wahyu 3 ayat 19. Demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Makanya ujian demi ujian, COVID demi COVID. Tujuan apa? Negor kita. Negor, supaya kita sadar. Supaya kita bertobat. Makanya saudaraku, kalau saudara mau dikasih Tuhan, ya siap ditegur, siap diajar. Jadi kalau saudara kita tegur hari ini melalui firman ya, bukan filsafat, itu menghakimi. Firman, ya kita harus terima. Nah, jadi kalau mau diberkati hari ini 3 hal. Pergi. Kedua, hidup suci. Ketiga, siap diuji, siap ditegur, siap dihajar, siap dikoreksi. Itu kalau mau diberkati. Makanya sekarang sudah waktunya kita dengar firman. Firman bagaimana? Ya itu. Yang rahasia dibukakan. Disingkapkan semua firman Tuhan. Tapi kita harus kudus. Kolose 1, 26-27. Demikian Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa rahasianya? Ya inilah. Pergi, hidup suci, saya diuji. Itulah rahasianya. Firman yang katakan, bukan saya yang katakan. Kalau mau kita dipelihara Tuhan, nah, maka pergi. Kenapa harus pergi? 1:9-16. Kalau kita nggak pergi, celaka kata Tuhan. Celaka, arti binasa. Maka harus pergi, saudaraku. Ini kena suasana COVID kita bisa pergi. Tapi, ya kita lihat. Ya. Demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Makanya jelas celaka. Celaka itu binasa. Maka saudara lewat COVID nanti kalau sudah lebih baik keadaan pandemik ini, saudara tidak bisa main Zoom lagi. Saya juga nggak boleh main Zoom. Sekarang kena emergency. Nanti harus pergi. Nah, itu saudaraku. Ya sekarang oke lah emergency. Lewat COVID, pergi. Dan saya pergi, betul-betul pergi. Dan kita pergi juga bukan main-main. Kita peperang rohani lawan setan-setan. Betul, Yakobus 4:7. Pergi bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk selfie. Ya kan? Yakobus 4:7. Demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kita lihat satu video. Tunduk sama firman Tuhan kita. Kalau lawan setan bukan kita lainnya saja. Tapi kalau kita mau betul-betul melayan Tuhan, mau jaga kesucian, roh itu masuk, bisa kita utus setan. Kita embus saja, setannya ketakutan. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 22, Yohanes 20 ayat 22. Demikian.
Yohanes 20 Dan ayat 12. sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita embus, ada kuasa sama kita, wah setan nggak berani macam-macam. Nah, kita lihat di Nias. Lihat muka saya nggak berani dia. Ini kerasukan setan, anak gadis. Waktu saya bilang, keluar kau setan. Dilihat muka saya, lari ketakutan. Lihat, tapi bukan saya itu, Tuhan yang kerjakan. Jelas. Nggak tahan lihat muka. Tapi bukan saya itu. Saya pegang gajah. Keluar kau, Roh Kudus. Tolong keluarkan dia. Ya keluar, bukan saya. Gitu aja. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau kita juga ke kampung-kampung, ini Saudara Tombangon. Ini saya tanya, kami dua kali ke sana. Pertama, dukunnya bertobat. Hari kedua dia bersaksi. Aneh, dia dukunnya. Saya kaget betul-betul saudaraku. Dia terbang langsung kayak merayap keluar darah dari mulutnya. Kita lihat videonya. Ini ya. Santet yang piara begu gajah, begu pendek, begu apa saja lah. Jin putih, jin hitam, jin kuning, jin apa saja di dalam nama Yesus kami tantang di dalam Yesus. Saya minta pertolongan dari Roh Kudus terus nggak pernah waktu itu belum terlalu percaya, tapi saya percaya Yesus sangat besar katanya. Jadi saya bisa dilepaskan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tuh Yesus. Nah itu saudaraku. Hari pertama, waktu kami pertama kali, muntahnya dia. Tapi saya kaget, betul saudaraku, nggak nampak video yang tadi. Terbang dari kerumunan orang, terbang, saya kaget juga. Baru gini dia, keluar darah. Nah, terus kita balik lagi, berapa bulan kemudian, jumpain saya dia, itu ada kesaksian. Jadi kalau kita mau menginjil, harus betul-betul punya kuasa. Bukan hanya main-main aja. Bukan hanya santai-santai aja. Ya kalau nggak, ngapa kita ke kampung kalau nggak menangkan saudara kita yang diikat oleh roh setan? Nah, mungkin pertanyaan, Pak Joni berani di Indonesia aja, sama setan Indonesia, berani nggak setan luar negeri? Setan luar negeri, dia di India. Sama juga, setan sama-sama di mana-mana sama setan itu. Lihat, ini di India. Ya kita lihat. Maka saudaraku, di India itu banyak kuasa gelap loh. Dari airport sampai kemana-mana banyak kuasa gelap. Jadi kalau kita tanggung-tanggung,
Wah, coba lihat kejadian 9, kisah Rasul 19, 13 sampai 15. Ya, bisa kayak Skewa, bisa serangan balik kalau kita main-main. Ya, kita lihat dulu kisah Rasul 19, ayat 15, ayat 13, ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Terus, Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. terus, Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" terus, Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menjagai mereka semua dan mengalahkan sehingga mereka lari dari orang itu dengan telanjang dan luka-luka. jadi kalau kita main-main, jual-jual nama Tuhan, tapi hidup kita nggak beres, dipermalukan kita, saudara. Diserang balik. Makanya nggak bisa sembarangan. Sembarangan. Lihat di India, kuasa gelapnya. Musir setan bagaimana? Lihat 975. Kayak gini-gini kita lawan. Lihat mereka usir setannya, lihat. Beda kalau kita pakai roh Tuhan, roh kudus. Kalau India lihat, musir setan bagaimana? 975. Kita lihat 975. Ya. Cukup. Saudaraku, itulah kita hadapi di India. Maka saudaraku, siapa bisa dipakai Tuhan? Yang penting hidup kita harus beres. Itu harus, siapa aja bisa dipakai Tuhan. Saya yakin semua yang ada di sini, semua bisa dipakai Tuhan. Mari tepuk tangan Tuhan dulu, haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, nggak cukup kita hanya beritakan Yesus Juru Selamat. Ya, kita juga harus mau disucikan dan praktekan. Itu jelas. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita harus mau disucikan tadi kan, kejadian 17 ayat 1. Coba kejadian 17 ayat 1. Demikian kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, kembali. Kalau mau diberkati Abraham, saudara hidup tidak bercela. Bagaimana cara tidak bercela? Efesus 5, 26-27. Mandi firman, mandi roh. Efesus 5, 26-27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus, Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus, tidak bercela. makanya saudara harus mandi firman, mandi roh, mandi pelayanan. Itu harus, saudaraku. Saudara nggak boleh kosong. Mungkin saudara disucikan, tapi masih kosong. Bisa serangan balik nanti. Maka tiap hari firman, Roh Kudus, firman, Roh Kudus. Setiap hari. Matius 12, bab 3. Matius bab 3. Demikian Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Terus, Lalu ia berkata, "Aku akan ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. perhatikan. Maka pergi ia mendapati rumah itu kosong. Kosong. Bersih. Hidupnya suci. Dan rapi teratur. Tapi kosong. Kosong firman. Walaupun mau disucikan, tapi kosong firman. Hidup mau teratur, kosong firman. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ.
maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Makanya walaupun kita disucikan, hidup kita tertib, tapi kalau kosong firman, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Pasti digoncang. Makanya saudaraku, firman. Ya terus. Makanya tadi katanya, mandi firman, mandi roh. Nah, firman bagaimana? Makanya selama ini orang firmannya apa? Bagaimana diberkati, ikut Tuhan aman-aman. Bukan itu. 4 poin firman kita butuhkan hari ini. 2 Timotius 3:6. Siap ditegur? Ya, ini kita lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman kita butuhkan untuk mengajar. Firman kita butuhkan untuk menyatakan kesalahan. Firman itu untuk lakukan, memperbaiki kelakuan baik. Firman yang terakhir untuk mendidik orang yang benar. Ini firman ini kita butuhkan sekarang. Suasana COVID ini kita butuhkan. Saudaraku, mari. Saudara, ini jujur aja. COVID ini bukan tambah surut, tambah meningkat. Betul? Yeremia 23 ayat 20. Kita lihat, tidak surut. Yeremia 23 ayat 20. Demikian, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Jelas, tidak surut. Kenapa tidak surut? Ayat 10. Kejahatan bertambah. Kejahatan bertambah. Kita lihat, terus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri. Dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan. Dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Di rumah Tuhan pun banyak kejahatan. Ayat 11. Ya. Sungguh, baik nabi maupun imam fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka ini nggak bakal surut. Nggak bakal surut. Kecuali kita betul-betul berubah. Termasuk di rumah Tuhan. Coba bagaimana Monang video tadi yang nodong itu, yang pakai HP nodong. Lihat nodong orang sekarang nggak tanggung-tanggung. Ini orangnya tua lagi, bukan anak muda. Mungkin dia nggak kasih makan untuk anaknya. Lihat nodongnya, lihat mukanya udah tua, tapi nodong. Bisa menang? Yang video tadi. Nah, maka saudaraku, ini kejahatan bertambah, pencurian. Wah, di mana-mana sekarang pencurian. Saudaraku. Lihat apa ini. Udah tua dia, lihat. Untung anak muda itu bijak. Coba dilawannya, tembak mati. Jelas udah tua, mungkin butuh uang. Makanya saudaraku, zaman sekarang jangan main-main. Bukan tambah surut COVID. Kita lihat bagaimana COVID sekarang. Bagaimana mengerikan saudaraku. Saudara jangan main-main. Jangan coba kumpul-kumpul rame-rame. Kita lihat, ini pakai baju merah satu, kawannya. Lihat ya, cepat kali saja. Langsung pakai masker dia. Baju merah juga. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat ya, bagaimana 975. Perhatikan, cepatnya penyakit sekarang. Lihat COVID. Lihat ini bercanda-bercanda. Baju merah, lihat. Mati. Itu singkat. Sama orangnya, mati. Cukup. Karena COVID sekarang lebih mengganas lagi, saudaraku. Makanya, saudara aja main-main, bayangkanlah. Bercanda-bercanda, baju belum ganti, pakai masker, lewat. Makanya saudaraku, termasuk di gereja, Pak Aldi, kita lihat 964. Hati-hati di gereja. 964, apa katanya?
Ada klaster keluarga pendeta di Klaten, 8 orang kena corona. Jadi gara-gara jemaat, satu keluarga pendeta kena. Makanya saudaraku, hamba itu di Ambon, Sulawesi, itu protokol kesehatan aja main-main. Saya bukan nakut-nakuti. Itu kan peraturan pemerintah. Makanya jangan kita mencoba Tuhan. Memang kita hamba Tuhan. Penuh Roh Kudus. Ya, tapi jangan mencoba Tuhan. Amsal 22 ayat 3. Tahu kita celaka, jangan kita mencobai. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nih, kalau mau masker yang aman, pakai supaya kita lebih aman, 965. Lihat masker yang aman. Ya, ini kita lihat masker yang aman. Makanya hati-hati masker saudaraku. Hati-hati, kalau bisa double sekarang. Maka di Brazil, wah banyak kan yang kena. Mereka bandel juga Brazil. Lihat ibu ini ya, suruh pakai masker, nggak mau dia. Lihat, pakai masker apa dia? Kita lihat dulu ya, bagaimana. Ya 974. Lihat di Amerika Latin, ibu ini, ya belanja sampai dimarah-marahin. Lihat, pakai masker apa dia? Lihat, 974. Viu? Moça, eu esqueci a máscara, eu vou só pegar um café. Mas não pode entrar sem Eu só vou máscara. pegar um café, Eu mando moça. o menino pegar. Não, não seja por isso. Se você vai mandar ele pegar, não seja por isso. Não seja Pois por dê seu isso. jeito. Eu vou, mas eu entro, eu quero pegar um café. Tem a calcinha, eu rasguei, mas eu vou pegar um café. Pronto, já resolvi o problema. Oxe, sem meu café eu não fico. Tá sem meu café? Cukup. Nah, sepanjang tegang kali, kulihat tadi muka semua tegang kali tadi, semua gini. Sepanjang stres kali. Tapi itu nggak aman itu, masker itu nggak aman itu saudaraku. Parah itu. Nah, maka saudaraku, ya kembali kita mau disucikan. Jadi kita harus mau disucikan. Bagaimana sucikan? Maka tadi 4 poin tadi. Terima pengajaran, mau dikoreksi, mau ditegur, mau dididik. Nah, itulah poinnya, saudaraku. Makanya kalau saudara mau disucikan, itulah kekayaan rohani kita. Kekayaan rohani kita bukan uang. Disucikan. Betul. Ya, saya 336. Saya 336. Demikian, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta Sion. Jadi harta yang menyelamatkan itu apa? Bukan uang dolar, bukan uang rupiah. Itu hanya bonus. Tapi apa? Hikmat, pengetahuan, takut Tuhan. Tapi kalau hanya berkat jasmani, ya sama saya dulu, belum bertobat. Wah, berkat jasmani saya andalkan. Itu sama kayak jemaat Laodikia, melarat itu, walaupun kaya. Wahai 3, 15-17. Demikian, aku tahu dalam pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suamku tidak dingin atau panas, aku akan mengeluarkan engkau dari mulutku. Jadi kalau kita suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, jijik Tuhan, dimuntahkan. Karena siapa itu? Orang kaya. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang.
Itulah saya dulu. Jasmani sebelum bertobat. Aku kaya, aman hidup aku. Apa aja bisa aku bikin. Tapi dari bantuan, Joni kau melarat, malang, miskin, buta telanjang. Itu bicara rohani. Iman kau tak beres, paling rendah. Itulah saudaraku. Kalau hanya kaya jasmani. Makanya orang kaya baik itu harus sekarang. Supaya berubah. Coba sekali lagi. Ya, hati-hati suka bilang aku. Ya, Wahyu 3 ayat 16 tadi. Jadi Ayat karena 17. suami Coba ayat. Enggak, sekarang ayat 17. Ya. karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Hati-hati kata-kata aku. Ya, kalau kita sering kali bilang aku sama kayak Lucifer. 4 kali bilang aku. Kalau kita bilang aku 4 kali, sama kita kayak Lucifer. Yesaya 14. Ayat 12 sampai 14. Berarti kan 4 kali bilang aku. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Inilah Lucifer. Terus? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. 1. Aku hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang. 2. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 3. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan yang hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau kita, sahabat-sahabatku yang Zoom, kalau suka bilang aku sampai 4 kali, nasib kita sama kayak Lucifer. Kalau perlu diberkati, kasih karunia. Semua kasih karunia. Bukan karena aku. Kalau nggak ada aku, gereja itu baru datang. Kalau nggak aku, jemaatnya nggak banyak itu. Kalau nggak aku, nggak bisa bayar gaji sekarang, zaman COVID. Karena aku itu bantu. Kalau nggak, gereja itu udah bangkrut. Mana boleh. Aku. Tetap karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Mari tepuk tangan Tuhan, haleluya. Maka mari saudaraku. Ya saudara, mulai sekarang, jujur aja, harus kaya rohani. Kalau nggak mampu ngadepin COVID ini. Dia banyak orang yang sakit. Maka yang sakit juga nggak usah putus asa. Obatnya apa? Saya kira udah tahu semuanya. Apa obatnya? Hati yang gembira. Itulah obat. Apa itu hati gembira? Penuh firman, penuh roh, penuh pelayanan. Sampai kayak saya ini. Saya tadi capek kerja. Capek tadi, tapi sekarang gembira, nggak capek. Karena melayani Tuhan, itulah gembira. Bukan gembira kita. Udah kena OTG, jalan-jalan pula kita kemana-mana. Bukan itu, karantina. Jadi saudaraku, hati gembira itu penuh firman, penuh roh, penuh kasih, penuh pelayanan. Itulah hati gembira. Maka mari saudaraku, kita betul-betul harus mau disucikan. Nah, kita lihat bagaimana mengerikan, ya, kalau kita nggak bertobat. Apa tadi katanya? Coba Wahyu 3 ayat 17. Demikian Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, kaya pun tapi melarat. Melarat lebih parah daripada miskin itu. Dan malang. Malang rohani itu artinya apa? Orang kaya kok malang? Kenapa malang? Orang kaya malang. Karena orang kaya ini pikirannya hanya memperkaya dirinya aja. Bagaimana hidup sekarang, walaupun dia Kristen, dia mau cari hidup yang sekarang. Ikut Tuhan untuk hidup sekarang. Bagaimana menikmati, senang-senang, diberkati, kaya, nama terkenal. Itu paling malang. Yang kita cari yang kekal. Adanya. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Tuhan Yesus, aku mau kaya, aku mau terkenal, mau diberkati. Tolong Tuhan Yesus, yang sekarang ya, yang sekarang Tuhan. Terus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. paling malang, paling sial. Bodoh kali, udah kaya paling sial lagi. Goblok namanya, saudaraku. Makanya kaya itu jangan kayak orang kaya bodoh. Lukas 12, ayat 16. Dia orang kaya bodoh. Kumpulkan harta untuk dirinya, bukan kumpulkan harta untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merobek lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu ia berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lagi. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terus, Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? terus, Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. makanya saudaraku, jelas orang kaya bodoh. Kumpulkan harta untuk dirinya. Itulah tadi kaya, tapi miskin. Dipakainya untuk pelayanan, menangkan jiwa. Itu baru berkenan sama Tuhan. Makanya saudaraku, bukan soal banyaknya. Makanya bapak saya ini luar biasa sebelum meninggal. Dia bikin wasiat. Dia gak mau anaknya masuk ke neraka. Dia mau anaknya gak mau foya-foya. Dibikinnya wasiat. Harus ada hubungan sama penginjilan hartanya. Tolong wasiatnya. Wasiat Dr. Teddy Paredi. Oleh karena itu, pada saat itu pun telah saya nyatakan langkah-langkah pewarisan keseluruhan harta kekayaan Teddy Paredi Counting Company sebagai berikut. Grup perhotelan, grup perkebunan, rumah sakit, properti universitas. Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dan dibagi rata oleh 3 anak laki-laki. Sepertiga lagi saya wariskan pada 6 orang putri-putri saya dan dibagi rata di antara mereka. Sepertiga terakhir masih akan tetap saya pegang selama saya hidup dan kemudian akan diwariskan pada Teddy Paredi Foundation, terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan Yayasan Pekabaran Injil. Makanya, saudaraku, waktu bapakku meninggal tahun 91, semua banyak orang Medan prediksi pasti bangkrut Teddy Paredi. Karena 9 anaknya nggak beres. Tak ada seperti bapaknya. Pasti bangkrut tahun 91. Tapi sampai sekarang orang kaget. Kok masih ada hartanya? Masih ada asetnya. Ya kan ada penginjilan. Maka berapapun hartamu, satu motor pun, satu rumah kecil pun, harus ada hubungan ke Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan. Itu jelas, saudaraku. Maka mari saudaraku. Ya, bagaimana saudaraku? Waktu sudah lewat. Masih mau sedikit lagi atau udah bosan? Masih mau? Oh mantap. Saya lihat sini pendeta Jeffrey pun semangat. Pak John, Glenn Aldo juga semangat. Saya lihat semua di sini. Ya, apalagi saudara saya Alexander. Ya, Alex. Sudah lama ya Pak Alex. Sekarang kita gak jumpa. Nah, ya Pak Ali, kita doakanlah supaya bisa kita ke Jakarta balik. Ya, ini kita juga rindu pelayanan. Maka mari saudaraku. Jelas. Semua hidup ini. Walaupun kau sakit. Kau pun sakit. Gak usah kau khawatir. Kenapa saya bilang khawatir? Ya. Hizkia udah divonis Tuhan. Harus mati. Tapi tetap dia diperbanyak umurnya. 15 tahun. Tuhan yang vonis lu. Bukan dokter. Tuhan yang vonis. Coba. Ya. Yesaya 38. Ayat 1. Demikian Yesaya 38 ayat 1.
Pada hari-hari itu dia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini Tuhan yang vonis. Terus Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. terus Lalu berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. apa katanya? Ingatlah Tuhan, apa pernah kulakukan yang baik di matamu. Pernah dia melakukan yang baik untuk Tuhan. Terus ayat 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhur, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Makanya saudaraku, kau harus berbuat untuk Tuhan. Kalau kau berbuat, diingat Tuhan itu. Kalau kau pun kasih uang untuk ke gereja, jangan kau bilang, tambah kaya gereja. Bukan, itu perbuatan itu harus kau lakukan. Itu untuk Tuhan. Saya bukan gembala, tapi saudara nggak boleh pelit. Apalagi hamba Tuhan sekarang. Banyak pergumulan. Memang semua punya pergumulan. Tapi, apa kau berbuat, pasti diingat Tuhan. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu, haleluya, haleluya. Ya, ya sama kayak saya lah. 5 tahun lalu kena kanker. Ya, mungkin sebagian dari Ambon belum pernah lihat saya. Ya, memang penyakit saya. Ini sembuhkan juga sama Tuhan. Ya, diingatnya aku. Ya, 5 tahun lalu. Makan dari hidung, lihat saya terbakar. Nah, ini saudaraku. Cukup. Nah, ini kemurahan Tuhan. Saya masih hidup. Stadium 3 loh. Bayangkanlah. Wah, bagaimana saudaraku? Ya karena Tuhan lah. Karena aku bilang, Tuhan, tolonglah aku mau melayani nanti. Ya. Makanya setelah aku kena kanker, sampai ke Afrika kami. Ya. Bayangkanlah saudaraku ke Afrika. Nah, coba interview. Ini interview. Ya, pertama kali pendeta lagi kanker aku ini bisa melalui Afrika. Pertama kali hamba Tuhan dari Indonesia. Interview. Ini interview bagaimana di Afrika. Alright, we are so glad that we have received powerful men of God from Indonesia. This is the first time ever in Congo to receive men of God from Indonesia, and we are enjoying the preaching, the testimony. Puji Tuhan, hambanya tadi Pastor Kleopas menyampaikan bahwa mereka sangat bersyukur bahwa pertama kali dalam sejarah mereka gereja yang ada di Kongo dikunjungi dan dilayani oleh pendeta dari Indonesia, dan tentunya adalah satu kebanggaan mereka boleh menerima firman yang luar biasa dan mereka sangat diberkati Tuhan. Dan ini adalah hambanya sebagai tuan rumah yang menyambut kami dan memberikan kesempatan pelayanan bagi tim pembangunan tubuh Kristus. Hambanya Bapak Bishop Johnson Silitonga bersama dengan Bapak Evangelis Joni Parido sudah melayani di negara Kongo dengan luar biasa, dan mereka sangat diberkati dan mereka juga meminta bersyukur kepada warga negara Indonesia bahwa ada hamba Tuhan yang boleh melayani di negara Kongo dan menjadi berkat bagi negara Kongo. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Itu jelas saudaraku, bukan dibuat-buat. Dan kita nggak ada hubungan diplomatik loh sama Kongo. Tapi bisa kami ke sana. Kalau nggak dari Tuhan dari mana? Dan ini sekarang kena COVID, Zimbabwe, Kenya, Afrika Selatan. Sebetulnya tahun lalu kami harus ke sana. Tapi bagaimana? Suasana cancer. Pulang selamat. Kalau nggak dari Tuhan dari mana, saudara? Ya, saudaraku, saya kira sudah waktunya kita
Ya, nanti lain kali kalau mau Zoom lagi, ya silakan, jangan segan-segan. Saya siap melayani saudara. Ya, tapi tolong, saya minta hamba Tuhan, juga jemaat, tolong doakan juga saya. Saya sudah sembuh dari kanker, sudah sembuh. Tapi bisa kambuh lagi. Kanker tidak ada ceritanya 100% sembuh. Tak ada ceritanya. Bisa kambuh. Jadi tolong bantu doa supaya kita bisa Zoom lagi untuk selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, satu pujian. Aku mau iring Yesus. Satu pujian. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini bukan yang itu, Pak. ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Akunya Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih, Pak. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Hambamu selesai menyampaikan kebenaran. Terima kasih Engkau beri hambamu kekuatan ekstra. Terima kasih sukacita. Terima kasih Bapak, tolong kami semua. Bapak, kerinduan kami kekayaan rohani. Tolong Tuhan. Juga saudara kami, mau di kampung, di kota. Berkati mereka kaya rohani. Tolong Tuhan Yesus, selamatkanlah kami semua. Indonesia Tuhan. Indonesia, belas kasih-Mu turunkan. Indonesia Tuhan. Tolong negara kami yang kami cintai. Tolong kami semua Bapak. Tolong Yesus. Tolong kami dalam Yesus. Amin. Salam. Shalom, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, The recording has stopped. tadi permohonan doa dari Pak Joni, kita akan berdoa buat Pak Joni. Tapi saya minta Pastor Glenn akan menyanyikan satu pujian dan sama-sama kita berdoa buat Pak Joni. Saya percaya beliau sudah memberkati kita. Kita berharap di bulan depan kita bisa mengundang teman-teman lain. Dan untuk sama-sama kita ada di Zoom, saya minta Pastor John akan menyanyi. Nanti dari Ternate, Pak John, ini kita akan adalah salah satu anggota majelis daerah dari Ternate yang akan berdoa supaya satu saat kita dengan Pak John bisa ke Ternate ya. Kita berdoa. Ya, boleh Pastor John minta dari Pastor John dulu untuk menyanyikan satu pujian. Siap. Kedengaran saudara saya Pastor Aldi? Oke. Puji Tuhan, saya akan nyanyikan satu lagu ciptaan saya. Itu syairnya bait pertama dan kedua itu terdapat di kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Lagu ini saya ciptakan sudah lumayan lama dan ini di album pertama saya, dan puji Tuhan ini lagu kesaksian juga karena saya waktu itu dalam proses pergumulan
dengan sakit penyakit, dan puji Tuhan saya buat lagu ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-121. Puji Tuhan, saya akan nyanyikan lagu ini. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung yang tinggi, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Yesus. Aku percaya Kau sanggup memulihkan hidup ini. Aku percaya Yesusku menyembuhkanku. Aku percaya Kau mampu menyatakan pertolonganmu. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung yang tinggi, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku adalah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Yesus. Oh, aku percaya Kau mampu memulihkan hidup ini. Aku percaya Yesusku menyembuhkanku. Oh, aku percaya Kau mampu menyatakan pertolongan-Mu. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, haleluya. Kalau tidak mengapa Bapak Ibu, kita mengangkat erat tangan kita mengangkat tangan berdoa buat Pak John, ya. Saya percaya beliau sudah memberkati kita. Kalau saudara bisa buka kamera, saya percaya berkat firman Tuhan yang sudah dilepaskan. Saya minta dengan kasih Kristus dari Ternate Bapak Pendeta Jeffrey Singko akan berdoa. Kita berdoa supaya di bulan depan Pak Joni Pardede bisa hadir lagi untuk berbagi kebenaran firman Allah. Waktu. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ajaib Engkau.
Engkau sangat memberi perhatian bagi kami. Lewat Zoom malam hari ini kami kembali dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami dibekali dengan kesaksian-kesaksian yang hebat dari orang yang hebat. Karena Tuhan sudah ubahkan, karena Tuhan sudah berkati secara jasmani, teristimewa secara rohani. Dan sekarang Pak Evangelis Johnny Pardede boleh menjadi sarana kemuliaan Allah, menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dan dia boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu sesuai dengan Tuhan beri dalam hidupnya. Rahasia-rahasia dibukakan untuk menambah wawasan kami, melihat bagaimana Engkau menginginkan kami menjadi kaya secara rohani. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehati seberapa banyak kami yang ada di Zoom meeting ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pada malam hari ini. Terus Tuhan memakai Bapak Evangelis Johnny Pardede semakin dahsyat di tangan-Mu ya Tuhan. Semakin limpah dengan pengetahuan firman-Mu. Semakin dibukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Bahkan semakin penuh dengan urapan untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Beri kesempatan lagi untuk bulan depan. Hamba-Mu ini akan berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Engkau akan memakai dia lebih heran lagi. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi dan berada. Jadikan dia berkat ya Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat pelayanan hamba-Mu, Evangelis Bapak Johnny Pardede. Berkati hamba-Mu ini. Berkati keluarganya. Menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kami boleh terima pada malam hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang boleh tersalur bagi kami. Lewat hamba-Mu, Evangelis Bapak Johnny Pardede. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Berkati terus kesehatannya. Bahkan berkati kehidupan rohaninya semakin kuat, kokoh di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua pendengar yang sudah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Dengan berkat-berkat Allah, kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Teristimewa bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Bahkan Tuhan memberkati sarana yang digunakan pada malam hari ini. Suka-suka-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Aldi Masih yang mengkoordinir acara ini. Biar lewat acara ini banyak orang diberkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Penghuni sorga semakin banyak didapatkan lewat pelayanan suka-suka-Mu Tuhan ini. Lewat penginjilan daripada Evangelis Bapak Johnny Pardede. Ini doa dan permohonan kami. Kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor Jeffrey Singko dari Ternate yang sudah berbagi. Dan sekali lagi malam hari ini saya berterima kasih kepada Evangelis Bapak Pendeta Johnny Pardede yang sudah berbagi kebenaran firman Allah, pengalaman. Saya banyak belajar dari beliau walaupun dalam kondisi beberapa tahun lalu kena kanker, tapi semangat muka tetap sukacita karena beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya itu yang orang yang bisa lakukan itu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya tahu beliau sudah lama kenal dengan beliau, di tempat rumah saya beliau pernah datang ya Pak. Sudah berapa tahun lalu kami buat KKR di lapangan. Dan saya percaya ya satu saat akan ke Ternate, bisa ke Ambon, ya, bisa ke Sulawesi Selatan ya. Dan dimanapun berada. Saya percaya ada berkat Tuhan luar biasa ada dari Pak Ginting dari Medan ya. Saya percaya Horas ya, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi malam hari ini, malam yang diberkati dari Manado. Ada Bapak Pendeta Chris Rorong, ada Bapak Pendeta Melki. Wow, Bapak Pendeta Efraim, Tuhan berkati semua
Ya, jemaat Tuhan, ada Pak Yeremia Tengor dari Kota Mobagu dan semuanya yang saya ada Pak Stephen Oro, dan saya percaya malam hari ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berharap bulan depan bisa menghadirkan hambanya Pastor Joni Pardede atau Evangelis Bapak Joni Pardede dalam program yang sederhana. Ada Ibu Artini ya. Apa kabar Ibu? Tuhan berkati. Dari Ambon, ibu saya yang luar biasa, setia dan terus mendukung. Ada berbagi kebenaran firman Allah. Wah, ada juga Pak Darmawan dari Bali. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati. Saya percaya malam hari ini berkat Tuhan maupun teman-teman yang dari Yunani maupun dari Malaysia, saya melihat dari Facebook mengikuti program ini. Saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati karena saya percaya waktunya kita terus menyampaikan kebenaran firman Allah. Jadikan medsos tempat kita membangun kebenaran firman Allah, saling menguatkan. Saya percaya kalau kita membangun, kita hamba-hamba Tuhan terus menyampaikan firman Allah. Saya percaya setiap benih firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok malam. Bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih menjadi berkat. Tuhan memberkati.